Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada alat dan mesin pengolahan tanah, yang kedua ada alat dan mesin pemeliharaan tanaman, yang ketiga ada alat dan mesin panen, lalu yang keempat ada alat dan mesin pengolahan hasil panen. Silakan disimak dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rosidin dengan NIM A1D021012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian di sini saya akan bagi dua, yaitu alat dan mesin pertanian tradisional dan alat mesin pertanian modern. Pertama ada alat dan mesin pertanian tradisional, yaitu cangkul atau pacul. Cangkul atau pacul adalah satu jenis alat pertanian tradisional yang digunakan dalam proses pengelolaan tanah dalam lahan pertanian. Cangkul digunakan untuk menggali, mencungkil, ataupun untuk meratakan tanah. Cangkul masih digunakan hingga saat ini untuk menjalankan kerja-kerja menggali yang ringan di kebun atau persawahan. Alat ini merupakan elemen penting dalam bidang pertanian, terutama pertanian ladang kering. Bagian-bagian cangkul: bagian tangkai dari kayu, bentuk tangkai lurus dan bengkok. Bagian mata cangkul terbuat dari besi. Fungsi tangkai cangkul: untuk memegang dan mengayunkan mata cangkul sewaktu digunakan dalam bekerja. Sedangkan fungsi mata cangkul: membalik tanah, menghaluskan tanah, mencampur pupuk. Ukuran dan bentuk cangkul bervariasi. Hal ini tergantung pada kondisi dan jenis lahan atau tanah setempat. Yang kedua ada alat dan mesin pertanian modern, yaitu pajak piring. Pajak piring berbentuk piringan, yaitu bulat dan cekung, menyerupai penggorengan dengan garis tengah berkisar 60-80 cm. Pajak jenis ini hanya bisa ditarik oleh traktor besar 4 roda saja. Jumlahnya antara 3-8 pajak piring tergantung pada tenaga traktornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Putri dengan NIM A1F021020 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan alat dan mesin pemeliharaan tanaman. Dalam pemeliharaan tanaman, pasti dibutuhkan pengairan yang baik agar tanaman juga tumbuh dengan baik. Sebenarnya ada banyak teknik pengairan yang dilakukan petani di Indonesia dalam mengairi lahannya. Contohnya yaitu ada pengairan irigasi, pengairan pompa air, pengairan basah kering, pengairan dengan tenaga surya, dan pengairan irigasi pompa diesel. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya petani di Indonesia, menggunakan pengairan irigasi pompa diesel karena dirasa cukup efisien dengan kapasitas hisap dan dol yang besar, sehingga mampu memasok air dengan lebih cepat dengan mesin diesel berbahan bakar solar yang mudah didapat di Indonesia. Lalu selanjutnya dalam proses pemeliharaan tanaman pasti dilakukan penyemprotan agar terbebas dari hama yang dapat merusak tanaman. Ada banyak sekali macam sprayer atau penyemprot untuk padi yang digunakan petani di Indonesia. Misalnya ada hand sprayer, ada knapsack manual sprayer, ada knapsack electric sprayer, dan ada knapsack power spray. Namun kebanyakan petani menggunakan knapsack power spray. Spray ini banyak digunakan petani di Indonesia karena menggunakan tenaga mesin atau motor dengan tekanan tinggi. Outputnya mencapai 8 liter per menit dengan tangki kapasitas 15-25 liter dengan bahan bakar 0,5-0,7 liter. Jadi petani banyak menggunakan ini karena dinilai efisien dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Olivia Nabila dengan NIM A1F021088 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan alat dan mesin pemanenan. Yang pertama yaitu alat sabit. Sabit merupakan alat pemanen padi manual untuk memotong tangkai padi secara cepat. Proses pemanenan padi dengan cara tradisional ini tentunya memerlukan tenaga manusia dengan jumlah yang banyak. Saat ini yang banyak digunakan para petani adalah sabit bergerigi. Sabit bergerigi pada umumnya digunakan untuk memotong padi varietas unggul baru yang berpostur pendek.
Pemotongan padi dengan sabit dapat dilakukan dengan cara potong atas, tengah, maupun bawah tergantung cara perontokan. Pemotongan dengan cara bawah dilakukan bila perontokan menggunakan pedal thresher. Pemotongan dengan cara potong atas atau tengah dilakukan bila perontokan menggunakan power thresher. Yang kedua yaitu combine harvester. Combine harvester merupakan alat panen dengan 3 fungsi, yaitu sebagai alat panen, perontok padi, dan juga pembajak sawah. Mesin ini bekerja secara otomatis dengan kecepatan memotong padi hingga 50% lebih efisien dari pekerjaan manual. Prinsip kerja dari mesin ini adalah padi yang dipotong termasuk jeraminya semuanya dimasukkan ke bagian perontokan. Gabah hasil perontokan ditampung dalam bagor dan jeraminya ditebarkan secara acak di atas permukaan tanah. Semua jenis combine ini dioperasikan dengan cara dikendarai yang dioperasikan oleh 2 orang operator, 1 orang sebagai pengemudi dan 1 orang lagi menjaga karung yang telah berisi gabah dan menyiapkan kembali karungnya. Bagian penggerak majunya adalah menggunakan roda. Saya Uning Rahmaningtya Surarso dengan NIM A1D021054. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat atau mesin pengolahan pasca panen dari hasil mengunjungi tempat penggilingan padi yang bertempat di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Mesin yang pertama ada PK. PK yaitu mesin pemecah kulit atau sekam yang bisa juga disebut dengan haler atau husker. Gabah yang telah kering dikupas dengan mesin pecah kulit atau haler. Hasilnya adalah beras pecah kulit atau beras PK dan sekam. Cara kerja dari PK yaitu yang pertama adalah gabah dimasukkan ke dalam pipa yang kemudian akan dimasukkan ke dalam corong, tempat masuknya gabah yang akan diolah. Prosesnya dari sini ya? Iya, prosesnya seperti ini. Terus keluarin lewat sini. Jajannya keluarin sini. Oh. Berikut adalah hasil dari beras yang telah dipecah kulitnya. Mesin yang kedua adalah mesin penyosoh. Fungsi dari mesin penyosoh yaitu melepas kulit ari dari beras. Cara kerjanya yaitu pertama-tama dengan memasukkan gabah atau beras yang telah dipecah kulitnya ke dalam corong yang ada pada alat. Lewat sini ya? Ya, ini gulanya beras di sini. Setelah kulit ari terkikis dan terlepas dari beras, akan keluar dari corong khusus seperti di gambar ini. Hasilnya yaitu beras putih yang siap dipasarkan atau dimasak. Kulit ari yang telah dilepas dari beras akan keluar dari tempat ini. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.